Jadi beberapa kali tuh kita ngelewatin tempat ini. Terus kayak ih masih ada ini di sini. Terus kita tuh terakhir bikin video ini tuh udah lama banget. Udah lama banget, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu deh. Iya, jadi akhirnya kita membuat lagi apa kabar ikan. Kalian dari aromanya Indomie banget sih, Indomie goreng. Kecium lagi Indomie gorengnya. Ya kan, Indomie goreng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ya, bismillah. Nasi liwetnya enak. Oh iya, Rasa nasi liwetnya, bumbunya tuh liwet banget. liwet banget dan Assalamualaikum, hai guys. Ini hao jajahao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Jadi beberapa kali tuh kita ngelewatin tempat ini. Terus Kayak ih masih ada ini di sini. terus kita tuh terakhir bikin video ini tuh udah lama banget. Udah lama banget, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu deh. Iya, jadi akhirnya kita membuat lagi apa kabar ikan. Kalian yang masih inget nggak ngikan dan tempat kalian tuh masih ada atau enggak? Dulu Ternyata kan di sini gede banget sampai Gede pelangnya banget, tuh gede betul. banget Dan gitu bisa loh. dine in kalau di sini. Betul. Langsung saja kita sudah order. Dan Dia bengong, sumpah dia bengong. Lu baru sakit 1 hari udah Enggak kak, aku nggak bengong. Iya kan cuma gitu doang. Masih ada. dan menunya kayaknya kita lihat beberapa beda dari yang dulu. Iya, kalau acar kuning kan yang dulu ada nih. Iya. Kalau woku gue lupa juga loh menu yang Gue dulu juga, tuh gue apa. juga lupa Tapi banget. acar kuning gue inget. Ada woku. Kita pesan menunya satu-satu. Ada mercon, Merchan, terus ada mata. Mata. Terus ini ada apa nih? Ini. Oh, sendok. Yang kosong sambal bawang habis. Oh, oke. sambal bawangnya habis ya, guys. Ini ada ikan mie, itu ada mie sekarang. Terus ada salted egg, Ini rice bowl. Oh, rice rice bowl. box. rice box. Ini Iya, mentai. Nah, ini baru nih, kita nggak pernah coba Iya. nih. Ini yang mata. Oh, ini mata nih, guys. Wow. Ih. Dia masih dengan fokus apa si tepungnya masih kayak gini ya, Iya. lucu banget kerupuk tepung bunga kalau kita bilang. Dia tuh nasinya nggak pernah polosan kan, setahu gue. Kalau ini nasinya nasi apa nih? Wih, liwet. Oh, ini semua liwet. Kecuali yang rice ini bowl. Lu mau apa? Mercon deh. Mercon. Ini semua sama, cuma beda di sambel aja ya guys ya. Nanti kita berarti nyobainnya sambal-sambalannya aja kan Iya, ya guys nih. ya. Tuh. Dan nah, gede ini ikannya pun mercon. sama Iya, semua ya nih. Lu mercon, gue mau woku, gue mata. Ya Allah apa Wih, ya Allah. nikmat Wih, banget. Ini menggoda banget ya. asli. Gue berarti ikan mie aja. Oh, Desi sambal mercon juga. Karena bawangnya habis. Harusnya bawang. Bisa milih. Gue nggak suka pakai sendok ini. Kita punya garpu nggak? Punya. Karena sendok garpu ini tidak bisa untuk menyendok dan garpu dengan semestinya gitu menurut gue. Harganya 25.000 ya guys. Jadi Ini- semuanya sama 25.000. Rice box beda ya? Kalau rice box itu 21.500. Oh, kalau rice box 21.500 guys. Kita coba ya guys. Ini dia pakai mie apa? Harusnya sih Indomie ya. Iya. Dari aromanya Indomie banget sih, Indomie goreng. Cium lagi Indomie gorengnya. Ya kan, Indomie goreng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Indomie goreng. Benar. Sekarang kita cobain si ikannya. Kalau ikannya pakai tangan aja guys. Kita cocol kali ya. Sambel, cocol, udah guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing banget. Hah? Tepungnya dia lebih hambar daripada dulu ya kayaknya. Kalau dulu lebih asin gitu ya? Kayaknya iya deh. Gue coba ntar coba deh. Nih aku mau buka si nasi liwet. Ya gua tuang sini aja gak sih? Iya. Saya melihat nasi liwetnya banyak cabai-cabean. Nikmat ya kayaknya. Masih hangat banget. Terus kita makan nasi liwetnya dulu kali ya. Cobain Boleh, ya. boleh. Nasi liwetnya guys ya. Bismillah. Nasi liwetnya enak. Oh iya, Rasa nasi liwetnya bumbunya tuh liwet banget. liwet banget dan Oh iya. dan berasa medok banget gitu loh guys bumbunya. iya? Jadi berasa liwetnya gitu. Kita Ungu. cobain si ikannya. Ikan original. Dia tipe tepungnya bukan tipe tepung yang asin. Mungkin karena kan asin udah rasa. Terus cabenya udah pedes asin, jadi biar nggak terlalu asin menurut gue. Pahim. Tapi menurut aku si sambal merconnya dia nggak terlalu pedes ya guys. Betul. Ada sambal apa lagi sih? Ngambil mata,
Acar kuning. Woku. Woku tuh Enak tuh. Gue lupa lagi. Manado deh kalau nggak salah. Apa Sulawesi lah intinya. Coba kalian komen di bawah kalian masih sering beli atau enggak. Terus udah gitu favorit kalian tuh yang mana? Karena menunya banyak ya. Betul, menunya banyak banget. Menurut aku 25.000 dengan kayak gini menurut aku worth it banget sih. Oke lah ya. Dia wokunya kelihatannya kayak cabai hijau ya. Maksudnya kayak Iya. sambal hijau gitu loh. Kayak sambal hijau ya. Coba kita cobain ya. Tapi gue nggak tahu ini rasa woku atau bukan ya guys. Jujur li bismillah. Pedes nggak? Enggak. Lebih ke apa rasanya coba? Rempah. Gak pedes ya? Iya. Jadi kayak menurut gue sambalnya itu kayak sentuhan pedes aja tapi nggak pedes gimana ya? Kayak sambal mercon aja menurut gue nggak pedes sama sekali. Nah aku mau nyobain sih sambal mata. Harusnya mata pedes juga. Ya karena dia cabe Potong gitu kan cabe kalau mata. potong dan ini guys apa tuh namanya nggak matang langsung dioseng minyak kan? Dulu gue pernah nyoba bikin sambal mata. Disiram pakai minyak Panas kan? minyak kelapa. Cuma gue nggak tahu yang dijual-jual kan gue ngeliat warnanya tuh udah coklat kayak dimasak. Kebayang nggak maksud gue? kebayang. Iya ini kayak udah dioseng gitu loh guys. Nah mungkin untuk menghindari basi kalau yang dijual-jual takutnya soalnya sambal mata itu cepet basi. Gitu. Sambal mata itu ada ininya apa? Daun jeruknya, Ya ada nih kelihatannya ada daun jeruk, terus ada bawang merah, ada serai. ada serai ya. Gue suka banget sambal mata. Enak tau bikin sambal mata sendiri. Oh ya, cobain lagi ya. Aku kurang fancy guys sama sambal matanya. Aroma dari bawangnya kuat banget soalnya dia emang bener-bener bawangnya banyak banget. Tuh, lihat dia nggak sih nih? Dan lagi-lagi menurut aku Panas lagi kameranya. sambal matanya kurang pedes. Ya, waduh. Dan kayaknya memang semua sambal mereka nggak ada yang pedes deh. Iya kurang ya. Kedua, cobain yang rice box. Dan dia ini yang buka dekat rumah kita itu dia di samping sekolahan guys. Jadi menurut gue, Salted egg banget. jadi menurut gue dia lokasi strategis. Langsung saja kita coba ya. Gue mentai. Ya lu mentai, gue salted egg. Wih, mentainya banjir banget, Dut. Wanginya mentai. Wanginya Mari mentai. coba. Ini kayak ikannya sama, Potong-potong. cuman ikannya kayak dipotong-potong. Ikannya dipotong-potong guys. Cobain Nasinya ya. juga. Nasinya nasi biasa kalau yang ini. Oke, oke. Ya, berapa nih? Oh 21.500 ya harganya. Dia guys, mentai. Kita cobain ya bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Mentainya tuh kayak ada sentuhan rasa kejunya deh. Cobain dah. Soalnya mentainya tuh kayak manis keju gitu. Lidah gue kan. Gue enggak gitu. Asam. Asam jadi manis loh. Mungkin karena Kak Vivi ngeliatnya itu orange jadi ke-trigger kayaknya rasa keju. Nah, terus gue mungkin ngerasa ini mentai pakai mayo kan jadi asam. Semua itu masalah genset ya. Mindset. Kalau ini salted egg-nya wangi salted egg nih. Aku cobain ya. Salted egg. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru salted egg. Enak. Nah kalau menurut aku guys, untuk mentainya itu dia nggak kayak yang mentai pada umumnya. Cuman ya mungkin seperti saus mentai, tapi rasanya nggak mentai banget gitu loh. Paham. Kalau di mulut aku rasanya tuh rada kayak manis, malah ada sentuhan kayak rasa keju menurut aku. Nah terus di Desti malah Desti ngerasa kayak Asam. rada asem ya. Karena kan mayo kan. Tapi aku ngerasa nggak kayak mentai-mentai seperti aku makan, tapi enak. Tapi untuk aku semuanya rasanya oke. Tapi aku yang nomor satu yang paling aku suka, yang paling pertama aku makan mercon. Jadi dia ada pedesnya, tapi walaupun dikit banget, tapi dia pedes. Jadi kalau misalkan kalian lagi mau makan gitu kayak biar menggugah selera banget ya, pilihnya yang mercon. Soalnya kalau yang kedua kita cobain woku kurang pedes juga. Yang mata, aku malah nggak fans sama yang mata. Kalau aku dari semuanya kayaknya yang mie ya. Mie. Tapi nasi dia enak banget loh. Ya nasinya enak banget guys, sumpah. Nasi itunya wiliwatnya enak banget Nasi loh guys. liwetnya enak banget, bener-bener berasa liwet banget. Apalagi kalau misalkan ditambahin teri, ditambahin pete, lebih sedep banget. Jualannya jadi nggak ngikan, makanan Iya. Sunda. Iya betul. Tapi sayang banget kita nggak nyobain yang bawang. Mungkin yang pedesnya yang bawang kali ya. Bisa jadi. Karena bawang Karena habis sold kan. out. Ya, jadi menurut aku bawang mungkin yang favorit. Kalian komen di bawah apa? Lucu banget. Kalau nggak makan ikan tenggelamkan. Anjay. Juga ya. Kalau misalkan kalian masih suka beli ikan, kalian komen di bawah ya guys ya. Tapi itu juga nggak tahu cabangnya tuh sekarang udah tinggal berapa. Karena kan ikan yang kalian tahu pasti dia udah bukan punya Okin lagi. Betul. Karena dia pemiliknya sekarang siapa? Baba Raffi ya.
sepertinya itu. Ya udah guys, gitu aja. Dan kalian komen deh di tempat kalian masih ada ikan nggak sih? Asli, saya ngap banget guys. Saya juga nggak mau. Karena banyak banget, tahu kita makan di video ya pendek-pendek guys. Sebenarnya kita makan banyak banget. Tapi menurut aku ikan cocok juga loh buat makan anak-anak. Ikan ditepungin gitu kan? Ya cocok. Ya kan? Kita lagi parkir di tempat bimbel. Bimbel yang kamu banget anjay. Gue nggak suka lagi bimbel. Gue juga nggak suka lagi bimbel. Gue dulu cabut mulu kalau bimbel. Gue juga. Maaf ya, kenapa ya? Tapi lu nyesel nggak sekarang? Enggak. Gue juga nggak lagi. Gue inget banget, kayak kita sering cerita tau setelah bimbel. Kayaknya iya deh. Iya kan, kayak pernah cerita gitu. Soalnya pernah. Gue dulu tuh ya guys, bimbel kayak gini-gini juga nih, yang keterima di mana. Gue tuh dulu Primagama. Kayaknya kita nggak keterima gara-gara nggak kecabut ya. Iya. Lu dulu di mana? Itu di Ganesha Operation. Ganesha gue kayak pernah denger deh. GO. Oh iya, pernah denger. Kalau gue lu di Primagama guys, PG. Anak bimbel. Anak Primagama nih bos. Anak GO nih bos, senggol dong. Terus gue kalau misalkan kan gue diantar pakai ojek langganan ya guys. Iya. Terus nanti tukang ojek gue ngedrop gue, terus gue cabut dong gue. Aku juga cabut. Cabutnya naik apa? Jadi kebetulan tempat bimbel gue dulu tuh gue pernah di Primagama juga, pernah di Lia. Jadi kalau nggak salah gue lupa ya. Banyak ya? Iya, tempat bimbel mana yang gue cabut, soalnya tempat bimbelnya itu bener-bener di sebelah mall. Oh sebelah nama mall. Iya, jadi gue tinggal jalan kaki. Kalau gue cabutnya naik angkot. Gue bingung dulu tuh uang jajanku berapa sih? Gue cabut-cabut ke mall ya. Masih banyak. Ngapain gue ya ke mall? Kalau gue dulu fotobox, terus dulu kalau kita mau lagu di HP kan belinya beli terus MP3 iya, kan. terus dulu tuh suka cetak-cetak foto kalau gue. Oh, kalau gue nggak tahu, gue lupa juga guys. Gue Gue nggak tahu ngapain. cetak apa foto-foto yang gue cetak ada di mana, gue juga nggak tahu. Pokoknya gue itu yang bener-bener gue nggak cabut waktu bimbel pas gue udah ngerti gue butuh bimbel. Tapi kalau pas masih kecil kan gue nggak ngerti gue butuh bimbel ya, gue cabut males. Ya lu bayangin aja gue dari SD nih. Iya, makanya gue tuh bingung banget nih sekarang sebagai kita udah jadi sebagai orang tua. moms. Oke. Dulu gue SD, mungkin kayak kelas 2 SD gitu ya. Gue inget banget tuh. Gue dilesin vokal lah, dilesin keyboard lah. Kayak kegiatan gue tuh banyak banget. Ntar les matematika lah, les pokoknya banyak banget. Jadi full gue dari Senin sampai hari Jumat itu gue ada aktivitas di luar. Yang ngaji lah, guru datang ke rumah gue kayak. Jadi gue ngerasa jenuh, kok gue belajar mulu sih gitu. Aduh guys, maaf banget. Kita ya, melanjuti obrolan tadi karena kita lupa ternyata kita belum kelar gara-gara kamera panas kita matiin, kita lupa kan. Iya. Karena gue sebagai anak yang dulunya kegiatannya banyak banget dan full Senin sampai Jumat, itu gue ngerasa jenuh kan. Terus gue sekarang bingung nih, gue nanti mau nerapin ke anak gue tuh kayak gimana? Karena gue pengen dong sebagai orang tua anak gue bisa segalanya, ya dong. Kayak ntar bisa bisa misalkan main alat musik atau bela diri, karena di planning di kepala gue nih, ntar anak gue lesin drum, kalau enggak gitar. Terus abis kayak gitu ntar anak gue sekolahin bola, terus sekolahin soccer mom aja. Iya kan, terus kalau nggak bela dirinya, kalau nggak muay thai, bukan muay thai apa namanya, taekwondo, kalau nggak apa sih satu lagi, karate gitu lah ya guys ya. Terus habis kayak gitu yang pasti sebagai moms di era sekarang pengen dong anaknya ngomong bahasa Inggris udah cas-cis biar kalau keluar negeri tuh udah nggak bingung, atau bisa nanti malah kayak sekolah di luar negeri ya, pengenan gitu sebagai orang tua ya guys. Gue yakin dulu pasti isi kepala orang tua kita kayak gitu juga untuk ke kita. Nah gue tuh bingung kalau misalkan kita benar-benar ngasih kegiatan yang segitu banyak, gue yakin lah pasti jenuh. Soalnya ada keponakannya laki gue, dia sampai ngomong ke orang tuanya, kalau nggak salah sekarang baru lulus SD. Dulu dia sempat jenuh melakukan semuanya. Kayak kenapa sih kegiatan abang banyak banget, dia bilang gitu. Bosen, dia bilang gitu. Ya lu bayangin ntar ada ngaji, ada ini, ada itu. Jadi kayak capek dia ngejalanin. Dan liburnya tuh kayak cuman hari Minggu gitu. Lu bayangin kita aja gak mau sekarang kayak gitu. Lu libur cuman hari Minggu, capek kan? Jadi gue sebagai orang tua gue tuh bingung gimana caranya. Tapi gue pengen anak gue tuh bisa segalanya. Jadi gue bingung banget guys. Makanya itu gue harus mempertimbangkan. Sampai sekarang gue tuh ngomong sama laki gue, yang kita tuh mau mulai sekolah yang beneran, sekolah dari apa? Kalau misalkan sekarang tuh PAUD itu tuh dari umur berapa sih? Soalnya gue cari tahu kan, ternyata dari 3 tahun sebenarnya udah bisa, udah ada gitu sekolah yang nerima gitu kan. Kalau anak 3 tahun, kasihan gak sih kalau misalkan emang sekolah yang tiap hari yang belajar, walaupun belajar bermain ya, 4 tahun aja deh. Biar 3 tahun ini ya udah dia fokus dengan dunia dia dulu aja, jangan dikasih beban. Soalnya kalau misalkan udah sekolah kan udah jadi beban ya.
Maksudnya Iya ya, lagi, ya paham. dia harus datang ke sekolah, kayak belum lagi nih nanti pertama kali kita tiba-tiba gue harus nunggu di luar dong, yang biasanya dia gue temenin masuk. Iya. Ya juga sih. Nah itu makanya gue bingung banget, gue lagi mempertimbangkan. Kalau aku Bu ya, kayaknya gue nggak tahu sih, tapi gue kayaknya mau lihat dulu dia tertariknya di mana. Karena kalau semuanya dijalanin tapi sebenarnya dia nggak suka, nanti ujung-ujungnya ya Mental ya kayak gitu iya ya. kayak gue gitu kan. Jadi gue mau lihat dulu yang dia suka tuh, dia suka ngapain sih gitu. Ya gue dukung. Misalnya dia suka gambar-gambar, ya coba aja masukin kelas. Kalau nggak dia suka, misalnya dia suka dancing atau apa, ya masukin aja. Tapi sebelum itu kan kita harus coba dulu semuanya. Iya. Itu bener, semua harus coba dulu semuanya. Misalnya kita perkenalkan sama karate, misalnya sama taekwondo atau sama apa kita kenalin. Kita bisa nilai di situ dia seneng nggak ngejalaninnya, dia happy nggak ngejalaninnya gitu. Semua itu tergantung lingkungan ya guys. Tiba-tiba nih, lu bilang Kailan itu tahu les renang asik, lo coba dah. Nah itu kan kadang ya ngomong seperti itu jadi kayak iya coba jadi ujungnya banyak. Dan juga itu juga jadi tugas baru kan buat kita. Yang harus nganterin. Nah gue tuh sekarang masih kayak jujur banget ya, kayak aduh mager banget lagi Demi Allah. kayak yang rockstar itu aja. Gue udah bilang sama Agung kan, udah nggak apa-apa, ayo aku setuju. Cuman gue buat melakukan aktivitas itu ntar dulu deh. Paham. Kayak masih mager banget gitu loh guys. Iya, tapi memang apapun yang dikenalkan lebih awal itu kan semua ada tujuannya menurut gue. Kayak misalnya anak kecil diperkenalkan dengan renang lebih awal karena emang ada tujuannya. Pertama memang kalau untuk kesehatan, kalau buat anak-anak yang asma, setahu gue itu bagus buat pernafasan, setahu gue. Terus kedua itu kayak supaya dia ada survivalnya gitu. Soalnya kan anak tuh rawan banget kayak kena nggak kelihatan dikit nih udah bisa melencong kemana, bisa nyemplung kemana gitu kan. Dan kasus-kasus anak tenggelam atau apa itu kan lebih tinggi kan. Gitu. Nah jadi itu tuh supaya dia bisa survive kan. Kalau nggak salah kalau belajar renang itu dia disuruh belajar ngambang sendiri dulu gitu kan. Gitulah gitu. Makanya gue kalau ngeliat story teman-teman gue yang kayak tiba-tiba anaknya udah belajar ngaji, Rana lagi belajar ngaji, belajar ngaji terus ya lucu banget. Udah gede banget ya. Iya udah mau 4 tahun Januari besok 4 tahun. Lucu banget gue. Kayak ya bener sih, anak gue udah mau 3 tahun. Ya kan, jadi kayak coba kalian komen di bawah kenakalan apa yang kalian lakukan atau kegiatan apa yang dulu waktu kalian lakukan pas kecil, terus pas gede kalian mau mikir-mikir lagi, iya kok gue dulu nggak tahu takut ya. Iya betul. Main di kuburan. Apa? Demi apa lu main di kuburan? Nah ya. Sekarang coba lu main di kuburan. Lewat kuburan takut. Ya enggak sih. Seru ya pas kecil itu. Terus aku pikirannya nggak ada apa-apa, cuma main doang. Soalnya dulu nih gue waktu kecil, lu dulu ini nggak sih apa tuh namanya? Gue tuh dulu di komplek gue ada kayak remaja masjid kan. Iya. Dulu tuh subuhan loh, gue ke masjid tuh masih gelap gulita, ke masjid sendirian. Rajin Ya, banget takut, gue. Iya kan? gak takut. Bawa dia tuh, gue udah mau nongkrong teman-teman gue, ntar jalan-jalan. Iya, kayak paham. my god, bayangin dong. Tapi ya bener. Dulu gue kalau kan main juga di komplek tuh sama temen-temen gue sampai maghrib tuh. Gue tahu kalau gue main sampai maghrib, nanti emak gue datang bawa sapu nih, gue pulang beneran bawa sapu, gue pulang nggak? Besok gue bola gitu. seru banget. Iya, ya udah guys, begitu kalian komen dong di bawah cerita kalian masa kecil, kita mau baca-baca. Mungkin di next week kita bacain kali ya. Boleh. Kalian komen yang bagus sih guys ya di bawah, kayak cerita kalian yang kayak menurut gue, nah kalau tuh di luar nalar, kalau lo lakuin lagi sekarang lo pasti takut gitu. Betul. Oke, komen di bawah. Oke, kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian. Tuh kita share next video. Bye bye.